Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 3 pada tugas refleksi pada halaman 216 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik, Gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Dapatkah kalian menjelaskan cara pembuatan produk makanan atau minuman berbasis bioteknologi? Baik, Gen, berikut pembahasannya. Produk berbasis bioteknologi, kita misalkan yogurt dan tempe, dibuat melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme tertentu yang mengubah bahan dasar menjadi produk dengan nilai gizi, rasa, dan tekstur yang berbeda. Proses ini memanfaatkan kemampuan alami mikroba dalam memecah senyawa organik. Berikut ini adalah contoh cara pembuatan produk makanan berbasis bioteknologi. Kita ambil sampel atau contoh, yaitu produk berupa tempe dengan bahan utama yaitu kedelai dengan agen bioteknologi itu berupa kapang Rhizopus oligosporus. Nah, langkah-langkahnya ini secara singkat aja ya, Gen, yaitu perebusan kedelai, yang mana rebus kedelai hingga lunak untuk menghilangkan zat anti nutrisinya. Kemudian kedua, pengupasan kulit kedelai, yang mana kulit kedelai dikupas dan dicuci bersih. Ketiga, perendaman dan inokulasi, yang mana rendam kedelai dengan ragi tempe yang mengandung Rhizopus oligosporus agar mikroorganisme tumbuh merata. Keempat, fermentasi. Bungkus kedelai yang telah diberi ragi dalam daun pisang atau plastik berlubang. Diamkan selama 1-2 hari pada suhu ruangan agar kapang tumbuh membentuk tekstur putih padat. 5. Terkait dengan penyimpanan. Setelah jadi, tempe dapat disimpan dalam suhu dingin untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Baik, kita masuk pada soal kedua berikut ini. Bagaimana pemanfaatan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari di negara kita? Dan berikut penjelasannya, Gen. Pemanfaatan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari di negara kita, yaitu Indonesia, sangat beragam dan mencakup berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contohnya. Pertama, pada bidang pangan, yaitu produksi tempe, tape, yogurt, dan kecap melalui fermentasi mikroorganisme, baik itu menggunakan Rhizopus, Saccharomyces, Lactobacillus, maupun Aspergillus. Kemudian pada bidang pertanian, yaitu pada penggunaan pupuk hayati dan biopestisida. Kemudian pengembangan tanaman tahan hama melalui teknologi transgenik. Kemudian pada bidang kesehatan, contohnya adalah produksi vaksin, antibiotik, dan probiotik untuk kesehatan pencernaan. Dan pada bidang lingkungan, yaitu pada pengolahan limbah menggunakan mikroorganisme dekomposer, bioremediasi untuk membersihkan lingkungan tercemar. Dan pada bidang energi, contohnya adalah produksi biofuel atau bioetanol dari tebu atau singkong dan biogas dari limbah ternak. Jadi untuk kesimpulan, penerapan bioteknologi di Indonesia berperan penting dalam pangan, pertanian, kesehatan, lingkungan, dan energi. Teknologi ini membantu meningkatkan produktivitas, mengatasi masalah lingkungan, serta menyediakan solusi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara yang lebih efisien dan tentunya ramah lingkungan. Baik, kita masuk pada soal ketiga berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Bagaimana hasil analisis kalian terhadap dampak negatif penerapan bioteknologi yang mungkin dapat terjadi di seluruh dunia? Baik, berikut ini adalah analisis dampak negatif penerapan bioteknologi secara global. Pertama, untuk dampak pada kesehatan. Produksi hasil rekayasa genetika ini dapat memicu alergi atau efek kesehatan jangka panjang yang belum sepenuhnya dipahami. Resistensi terhadap antibiotik akibat penggunaan mikroorganisme rekayasa dalam produksi obat-obatan. Kemudian untuk dampak lingkungan, tanaman transgenik dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati,
karena dominasi satu jenis tanaman. Kemudian resiko kontaminasi genetik ke tanaman liar melalui penyerbukan silang, dan tentunya limbah bioteknologi yang tidak dikelola dapat mencemari lingkungan. Kemudian untuk dampak sosial dan ekonomi, ketergantungan petani pada bibit GMO yang dipatenkan oleh perusahaan besar menyebabkan biaya produksi tentu akan meningkat. Kemudian hilangnya praktik pertanian tradisional dan lokal yang lebih ramah lingkungan. Dan keempat, terkait dengan etika, manipulasi genetik pada hewan atau manusia ini menimbulkan dilema etis, terutama terkait perubahan sifat alami makhluk hidup. Dan tentunya eksperimen bioteknologi dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang tentunya dapat merugikan, seperti pembuatan senjata biologis. Jadi bisa kita simpulkan meskipun bioteknologi memiliki manfaat besar, dampak negatif seperti gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan dilema etis perlu diwaspadai dan dikelola melalui regulasi yang ketat dan penelitian berkelanjutan. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 3 pada sesi tugas refleksi pada halaman 216 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.